Ia dilantik jadi Duta Besar Indonesia untuk Portugal tanggal 7 September 2001. Kemudian mestinya 3 tahun di Batam, ia dikenal banyak kalangan. Saat itu ia pernah menjadi sekretaris Ketua Otorita Batam. Pernah bertugas di Atase KBRI di Wina, Austria. Dan dari Batam, beliau pindah ke Jakarta mendirikan Alfonso and Panel Law Office. Ikuti spesial interview dengan Dubes Portugal, Rudy Alfonso, hanya di Socrates Talk. Hola, tudo bem, Pak Rudy? Tudo bem, tudo bem. Itu artinya halo, apa kabar ya Pak Rudy ya? Kabar baik. Kita mulai Pak Rudy. Pak Rudy, hubungan diplomatik Indonesia dan Portugal ini kan dulu pernah terganggu. Bagaimana sekarang Pak hubungan bilateral kedua negara saat ini? Jadi saat ini sangat baik ya. Itu dimulai ketika Timor Leste itu ada diberi keleluasaan oleh Pak Habibie untuk self determination, dan kemudian mereka pilih untuk merdeka. Secara otomatis hubungan dengan Portugal juga otomatis membaik, dan sejak 1999 kita mulai buka pos di Lisbon, dan akhirnya hubungan resmi dibuka, dan duta besar kita segera ditunjuk jadi kepala perwakilan di Lisbon untuk Portugal. Ya, Pak Rudy, berapa banyak warga Indonesia di Portugal, Pak Rudy? Ya, yang terdaftar saat ini itu kurang lebih 705 orang, terdiri dari 500 lebih adalah pelaut, kemudian sisanya adalah mahasiswa, kemudian kawin campur, kemudian warga Indonesia yang bekerja di perusahaan maupun di keluarga di Portugal yang jumlahnya tidak signifikan, dan ya mayoritas keluarga dari pegawai di kedutaan khusus untuk di kota Lisbon ya, karena menyebar, ada di Porto, ada di Algarve, ada 1 orang di Azores, dan 3 orang di Madeira. Itu Azores dan Madeira itu adalah pulau, itu di tengah-tengah Samudra Atlantik, tapi itu masih bagian dari Portugal. Saya sendiri belum ke sana, baru mau rencana akan ke sana, tetapi konon Azores itu pulaunya cantik, dan Madeira adalah terkenal karena tempat lahirnya bintang sepak bola yang terkenal di Portugal, itu Cristiano Ronaldo. Pak Rudy, ngomong-ngomong soal sepak bola, bagaimana caranya Portugal itu melahirkan sepak bola kelas dunia seperti Ronaldo, Pak? Nah, gini, di Portugal ini sepak bola itu seperti sesuatu yang digandrungi mulai dari anak kecil, mulai dari usia sangat muda. Kalau kita lihat hampir setiap lapangan sepak bola itu tiap sore ada sekolah sepak bola. Jadi mereka pulang sekolah, diantar orang tuanya, ditunggui latihan sepak bola, dan latihannya serius. Bahkan umur 10-11 tahun itu sudah diadu antara tim yang satu dengan tim yang lain. Depan rumah saya persis itu hampir tiap sore saya asik menyaksikan mereka latihan dulu, latihan teknis, kemudian setelah itu terakhir diadu, dan sangat seru. Nah itu kebiasaan mereka mengenai sepak bola, dan stadionnya itu selalu penuh. Ya, Pak Rudy. Dengan Indonesia, kita punya penduduk kan 274 juta. Nah, mereka ini hanya 10 juta. Jadi 27 kali lipat kita penduduk kita. Tetapi dia saat ini kalau tidak salah nomor 6 atau nomor 8 peringkat dunia. Ya. Gitu.
Pak Rudi, Bapak kan belum 1 tahun ya jadi dubes di Portugal. Yes. Nah, nama Bapak kan berbau-bau Portugis ini. Ada Alfonso-nya gitu. Gimana respon mereka, Pak Rudi? Jadi begini, waktu saya sampai, dia bilang apa Bapak ini ada mereka bilang ya Spain origin, jadi apa ada keturunan Spain, Spanyol. Ya. Ya karena orang Portugal dia nggak pakai L, jadi Afonso biasanya double F atau satu F, Afonso. Tapi kalau orang Spain Alfonso, jadi mereka malah pikir saya ini keturunan apa namanya ini Spanyol gitu. Tapi apalah arti sebuah nama kata itu. Nah itu hanya nama dan itu semua kebetulan Pak. Iya. Kata saya. Pak Rudi, apa enaknya dan apa tidak enaknya jadi dubes itu, Pak? Jadi barangkali enaknya dulu ya supaya Ya. bikin ciut orang jadi dubes ya. Kalau enaknya itu kita merasa terhormat karena sangat dihargai dan dihormati di kalangan pemerintah maupun apa namanya masyarakat karena apapun kita mewakili Republik Indonesia di sini dan asas timbal balik atau resiprositas mereka menghormati kita dan kita juga menghormati mereka. Jadi kedudukan dari diplomat atau duta besar itu sangat dihormati. Nah, dalam kegiatan atau acara kenegaraan dan lain-lain kita selalu di apa namanya didudukkan di tempat yang sangat terhormat dan sangat dihormati. Kemudian fasilitas diplomatik semua diberikan dengan baik. Katakanlah kita tidak membayar pajak, kemudian ada privilege, itu enaknya. Tidak enaknya, kalau sudah pernah mempunyai profesi seperti saya, jadi pengacara, barangkali ya itu dari sisi penghasilan barangkali ya, dari gaji ya, gaji yang sangat minim, tetapi itu bukan satu alasan untuk tidak melaksanakan, karena ini adalah kehormatan, penugasan dari Bapak Presiden yang tidak semua orang dipercaya untuk diberi tugas itu, sehingga itu menjadi satu apa namanya kebanggaan dan besar untuk merealisasi apa yang diharapkan. Nah, tidak enaknya yang lain juga mau keluar dari wilayah akreditasi, katakanlah yang hanya hitungan jam saja naik mobil, itu saya perlu meminta izin kepada Menteri Luar Negeri ya karena itu adalah udah seperti itulah ketentuannya. Nah kemudian nggak enaknya lagi ya jauh dari tanah air dan di sini nggak boleh bekerja sambilan, artinya mau cari kerja sampingan kan tidak mungkin. Nah itu adalah nggak enaknya. Kalau Jakarta kan semua ada, mau kerja apa dan semua opportunity ada di depan mata gitu loh. Jadi untuk sementara ini ya kita menikmati apa namanya tugas ini dengan sebaik-baiknya dan ya mudah-mudahan bisa selesai sesuai target dan sesuai harapan dan suatu kebanggaan bila saya dapat melakukan sesuatu atau ada legacy yang terbaik buat tanah air selama penugasan saya di sini dan insya Allah setelah mulai melakukan itu dan mudah-mudahan 1-2 tahun ke depan akan kelihatan hasilnya. Demikian. Satu lagi soal tidak enak Pak Rudi. Kadang-kadang kita orang Indonesia, saya lah contoh Pak Rudi, keluar negeri itu selalu sulit soal makan. Saya pernah makan nasi goreng di kedutaan kantor kedutaan Indonesia di Libanon. Itu nasi gorengnya nggak enak. Gimana Pak Rudi dengan makanan di Portugal? Ya, kalau makanan di Wisma atau di rumah duta besar kan kami diberi apa namanya ini diberi hak untuk membawa juru masak atau chef dari apa namanya Indonesia. Saya punya chef, kebetulan dia sudah berpengalaman
pernah kerja untuk duta besar di Austria, kemudian dia ikut saya. Tadinya saya ingin Pak Asman di Batam itu apa namanya ini Batam Sederhana. Poli ya, Oh, poli, bukan Pak, ya. Poli Wisata Batam Batam, ya, Batam Turis Politeknik BTP. ya Ya. BTP. Nah, tadi saya mau ambil dari situ kan, teman sangat baik dan kemudian saya pernah mengunjungi sekolah itu dan saya tahu kualitasnya sangat bagus. Saya malah yang menyarankan salah satu teman saya dari Duta Besar Indonesia di Madrid, dan dia bawa dari Batam itu. Oh. Pak Asman seleksi, kemudian dia bawa, kemudian jadi juru masak di Madrid. Cuman kan ini wilayahnya Ibu Duta Besar, jadi istri. Jadi ya dia yang milih sendiri, dia bilang ini sudah pengalaman, ya saya nggak membantah, kemudian ya sudah saya nggak jadi ngambil dari Batam. Tapi saya sebenarnya sangat berminat dan terbukti memang yang dibawa oleh Duta Besar Indonesia di Madrid itu memang kerjanya bagus dan masakannya diapresiasi gitu. Dan pernah mereka liburan ke sini, dia bawa, saya tanya awak dari mana? Katanya saya dari lulusan dari Batam itu. Oh. Saya tahulah, saya yang saran sama duta besar kau itu. Dan saya pikir duta besar yang lain juga kalau susah cari tukang masak yang bagus, ambillah dari Batam itu saya jamin dan saya rekomend. Artinya peluang anak-anak Batam itu untuk berkiprah di luar negeri, termasuk di kedutaan itu sangat besar, Pak Rudi. Sangat, kalau untuk untuk ikut dari duta besar untuk menjadi katakanlah chef ya, chef. Tapi di luar itu sebenarnya peluang untuk kerja di kapal pesiar, di restoran ataupun di tempat yang memang membutuhkan juru masak yang andal, karena kita Indonesia yang luar biasa enak. Nah, itu pasti mereka akan sangat dibutuhkan. Hanya tinggal jalannya saja, bagaimana supaya mereka bisa sampai di sini. Ya. Saya kira begitu. Nah, ini soal peluang untuk anak muda. Ini ada Sonia Azarena, Pak Rudi, tamat dari SMA Negeri 3 Batam, kemudian diterima di jurusan Sastra Cina Universitas Brawijaya. Silakan Sonia, kalau mau tanya sama Pak Rudi. Halo Pak Rudi. Ya, Sonia. Ingin bertanya, yaitu pertama, bagaimana sih caranya kerja di dutaan asing, Pak? Kedutaan Indonesia atau kedutaan asing? Maksudnya kedutaan Indonesia tapi di negara lain. Ya tentu ada satu proses untuk diplomat ya. Jangan tanya duta besar dulu, nanti kalau duta besar itu beda lagi, nanti saya jelasin ya. Karena kalau itu yang saya jelasin nanti nggak relevan dengan saya. Untuk jadi diplomat, kerja di kedutaan Republik Indonesia di luar negeri, Kementerian Luar Negeri biasanya mereka merekrut dari jurusan fisik, dari hukum, kemudian sastra juga ada ya. Nah, kemudian setelah lulus seleksi, mereka ada pendidikan berjenjang di Kemlu. Yang pertama ada namanya Sekdilu, Sekolah Dinas Luar Negeri atau Sekolah Pendidikan Luar Negeri. Nah, kemudian setelah itu mereka magang di kedutaan Republik Indonesia di luar negeri. Kemudian dia pulang meneruskan, kemudian kerja beberapa 1 atau 2 tahun di dalam negeri, baru dia diberangkatkan pos pertama. Kemudian dia tugas 3 tahun atau 3,5 tahun kembali ke Jakarta, kemudian demikian seterusnya dinas di luar negeri lagi di negara yang lain, tapi ada jenjang diplomatik mulai dari attaché, kemudian sekretaris ketiga, sekretaris kedua, sekretaris pertama. Nah, begitulah gelar diplomatik berjenjang yang mereka dapat, dan akhirnya nanti menjadi wakil perwakilan atau wakepri atau
bahasa Inggrisnya mereka menjadi DCM, Deputy Chief of Mission, sebelum nanti akhirnya menjadi duta besar. Nah, kemudian untuk jadi duta besar itu ada dua macam, ada dari karir diplomatik, ada dari political appointee. Political appointee itu adalah hak prerogatif presiden yang boleh menunjuk orang lain selain dari karir diplomatik, itu dari profesional, dari profesi lain yang dipercaya oleh presiden untuk mengemban misi menjadi duta besar. Kira itu penjelasannya. Mungkin kurang jelas, silakan tanya lagi. Oke Pak, habis itu saya ingin bertanya nih, kebanyakan saya lihat duta besarnya itu rata-rata laki-laki Pak. Apakah bisa duta besar perempuan gitu Pak? Itu salah. Jadi sekarang ini dari menterinya saja, menterinya kan perempuan. Nah, di batch saya itu kami hanya 31 orang, itu 6 atau 7 orang itu adalah perempuan. Itu duta Timur Tengah, di Kuwait itu perempuan, Bu Lena namanya. Kemudian di India itu perempuan juga, Ibu Ina. Kemudian di Ibu Tobing itu di Sri Lanka, di Kolombo. Kemudian di mana lagi ini, di ya itu juga perempuan. Di New Zealand itu Vence itu dari Papua, ya. Kemudian mana lagi, ya pokoknya yang saya ingat itu. Nah, ada perempuan dan jumlahnya itu minimal 30% dari totalnya itu. Dari karir ada, dari partai juga ada. Misalnya yang di Kuwait itu, Bu Lena itu dari partai P3 ya. Oke Pak, lalu terakhir saya bertanya, tadi Bapak bilang yang kerja di kedutaan itu rata-rata dari FISIP, dari hukum. Kalau dari sastra itu gimana persentase bakalan diterima di kedutaan? Ya, diterima, namun demikian ada penjaringan, ada seleksi. Seleksinya memang karena peminatnya banyak sekali, bahkan tesnya itu sampai di stadion kalau nggak salah. Nah, kemudian yang diterima itu sangat terbatas karena jumlah perwakilan kita kan hanya 100 sekian. Kemudian rata-rata itu setiap kedutaan itu paling banyak itu diplomatnya itu ada 20 sampai 25. Seperti di tempat saya ini hanya diplomatnya itu hanya 6 home staff-nya. Nah, memang di kedutaan itu ada yang namanya local staff. Local staff itu bisa dari orang setempat atau warga negara di mana, misalnya di Portugal di sini. Itu saya punya warga negara Portugal 1, 2, 3, 4. Kemudian ada 7 warga negara Indonesia yang menjadi local staff. Nah, itu juga local staff yang orang Indonesia itu biasanya ada seleksi di Kementerian Luar Negeri juga, tetapi yang seperti yang saya sampaikan bahwa lokal statusnya sebagai lokal staff, dia bukan diplomatik, bukan diplomat. Jadi dia diperlakukan sama seperti pegawai setempat, cuma dia warga negara Indonesia, kemudian dapat izin dari pemerintah setempat dan bekerja untuk kedutaan gitu. Dan dia nggak bisa pindah-pindah gitu, kecuali dia berhenti negara lain tuh boleh-boleh saja. Pak Rudi, Sonia ini tamat dari jurusan bahasa SMA 3, dan di Kepulauan Riau itu hanya ada 2 jurusan bahasa, Pak Rudi. Jadi masih tadi ada 1 kelas di Batam dan 1 kelas di Tanjung Pinang. Nah, dia dulu pernah sekolah di Global, kemudian dia menguasai bahasa Inggris, bahasa Jerman dan Mandarin.
Nah, dia baru diterima di jurusan sastra Cina, Universitas Brawijaya. Jadi dia merasa dengan kemampuan bahasa dia mungkin punya peluang bekerja di kedutaan asing, begitu Pak Rudi. Itu sangat bisa sekali, dan coba dicek di penerimaan di Kementerian Luar Negeri, ya, silakan ikut tesnya itu, dan kita memang butuh orang yang bisa banyak bahasa ya, bisa banyak bahasa karena saya kira semua berawal dari bahasa. Kita bisa mempelajari sesuatu dari negara lain itu ketika kita bisa mahir berbahasa dari negara tersebut. Itu. Jadi percayalah, bahasa asing lebih dari 2 saja itu kedepannya semuanya akan jauh lebih mudah. Anda masuk ke mana saja, ya, masuk ke, apalagi masuk ke partai politik, tapi partainya mana, kemudian mulainya dari mana gitu. Jangan dari ini ya, nanti ada sesi lain lah kalau mau belajar politik gimana caranya supaya bisa sampai di itu, nanti tanya sama saya, cuman saya nggak bisa jelasin di sini gitu ya. Ya, ya. Ya, karena saya jadi duta besar itu karena saya lewat jalur politik itu tadi gitu. Jadi ada ya. Ya. Pak Rudi juga alumnus Lembaga Sandi Negara, jadi banyak hal yang bisa dipelajari dengan Pak Rudi. Pak Rudi, saya kembali ke Pak Rudi. Kira-kira apa peluang bisnis dari Batam ke Portugal, Pak? Dari Batam ke Portugal, baik. Tadi kan saya bilang itu tadi itu ya profesi ya. Jadi banyak lapangan kerja di sini yang ya itu tadi butuh keahlian yang tidak dimiliki sama orang sini gitu. Mungkin itu tadi sebagai chef di restoran ataupun di hotel atau di mana yang kita tahu masakan Indonesia kan tidak begitu mudah dipelajari di setiap perguruan ataupun sekolah memasak yang bagus di Eropa misalnya. Ya karena kenapa saya bicara itu karena ada 1-2 orang Indonesia yang menikah sama orang sini, kemudian dia buka restoran dan mereka bisa adjust itu karena orang sini kan tidak kuat pedas ya. Rendangnya itu dengan style lidah orang sini dan itu sangat laris ya. Nah kemudian pelaut ya, pelaut itu banyak sekali di sini. Jadi tadi saya bilang bahwa 500 sekian pelaut yang ada di sini itu yang lapor ke KBRI. Tapi saya yakin lebih dari itu yang nggak lapor karena mereka tinggal di kapal dan jarang sekali naik ke darat. Kita hanya tahu ketika paspornya udah habis minta perpanjang. Loh, sejak kapan kamu datang? Saya sudah 3 tahun di sini Pak, gitu loh. Ada lagi dia bilang Pak, teman kami ada yang satu lagi Pak tinggal dengan kami gitu loh. Sejak kapan? Dia udah 2 tahun. Kemudian ini ada nomornya. Nah, kemudian staf kami menghubungi, iya Pak, kami baik-baik aja di sini. Nanti kalau ada masalah baru kami hubungi KBRI. Jadi saya yakin jadi kapal, tetapi dia tidak melaporkan pada kami bahwa dia ada di sini. Nah, kemudian itu profesi pelaut ya. Kemudian yang lainnya saya kira ya lebih kepada jasa. Kalau peluang yang lainnya misalnya untuk produk, saya kira UMKM punya peluang, tetapi harus diketahui bahwa penduduk Portugal itu hanya sekitar 10 juta. 10 juta lebih sedikit. Jadi Portugal bukanlah satu market yang terbuka yang besar untuk barang konsumsi, tetapi
ya tetap ada peluang untuk itu. Ya. Mereka hidup dari tourism, mayoritas pendapatannya dari turis. Turisnya itu 1 tahun juta, dari penduduknya hanya 10 juta, berarti kan hampir 2,5 kali lipat dari jumlah penduduknya. Turisnya itu yang datang ya. Kemudian yang lain-lainnya, ekspor utamanya itu adalah wine. Dan di sini wine sangat murah memang gitu. Kemudian ekspornya ya ke negara Amerika, Ya. Asia juga ada. Saya kira itu yang lainnya. Ada beberapa kerjasama Pak Rudi antar kota, sister city. Itu seperti apa perkembangan sekarang Pak Rudi antara Portugal dan Indonesia? Misalnya beberapa kota di Flores itu setahu saya juga sister city dengan beberapa kota di Portugal. Mungkin nggak karena Batam juga kota pariwisata menjalin sister city dengan salah satu kota di Portugal, Pak Rudi? Sangat mungkin, dan setelah saya mempelajari itu memang itu yang paling potensial karena Portugal anggota dari Uni Eropa, kemudian tentu segala sesuatu aturan mereka ikut Uni Eropa. Nah, sehingga kerjasama antar katakanlah UKM itu tidak mudah kalau lewat jalur yang normal. Nah, namun rekan saya dari duta besar di Iran yang sudah lama di sini, dia bilang, ambasador, yang paling potensial untuk kita lakukan di sini adalah kita mempelopori sister city antara kota di tempat kita dengan yang ada di sini, dan kepala daerahnya di sini sangat welcome dan mereka baru mulai desentralisasi. Jadi aneh juga, kita sudah dari tahun 99, tahun 2001 itu kita udah otonomi sebesar-besarnya di daerah. Nah, di sini mereka baru mulai. Mereka memang punya asosiasi wali kota juga, dan saya sudah ketemu sama presiden dari asosiasinya, yaitu wali kota Matosinhos, namanya Luisa Salguera, dan dia kepingin buka kerjasama dengan asosiasi wali kota di Indonesia, dan saya sudah hubungkan mereka. Saya juga sudah berkomunikasi dengan duta besar Portugal di Indonesia. Mereka setengah merintis. Yang sudah ada itu kota Larantuka dengan kota saya lupa Oren kalau nggak salah, Santarém, salah satu wilayah di sini, dan itu nggak jalan. Nah, nggak jalannya itu karena mungkin tidak ada follow up setelah itu. Saya sedang mendorong kota Makassar untuk bisa sister city dengan kota Porto. Kota Porto adalah kota terbesar kedua dari Portugal, dan juga saya sudah ketemu dengan wali kotanya, Rui Moreira, dan saya sangat akrab dengan beliau. Dan beliau juga sampaikan ke saya, welcome kalau ada yang mau jadi sister city dengan kota Porto. Misalnya wali kota Batam ini berminat, silakan hubungi saya, akan saya atur dan saya realisasikan. Kemudian kota Lisboa, wali kotanya itu teman akrab saya, namanya Carlos Moedas. Itu kalau lihat di Instagram saya, itu saya sudah bertemu dengan beliau juga, dan hampir di setiap event beliau undang saya juga untuk hadir di acara-acaranya beliau. Jadi bila ada kota di Indonesia, saya sedang menjajaki melalui asosiasi mereka supaya ada kota di Indonesia yang mau jadi sister city. Karena begini, kami diskusi dengan ketua asosiasi dari wali kota di Portugal. Beliau bilang ke saya, dia bilang, Mr. Alfonso, coba delegasi dari sana, barangkali wali kota bawa pengusaha di kotanya itu, saya yang sama, nah kita ketemu, silahkan kalau ada bawa produk atau sampel, kan dari kedutaan bisa bantu untuk custom untuk bea cukai supaya bisa masuk. Kemudian kita pertemukan di antara mereka. Masa enggak ada yang
matching, dan itu sesuatu yang bisa jadi realisasi, karena mencari pengusaha yang tajir, katakanlah dia punya pabrik besar kayak di Indonesia, paling-paling mereka ini pabrik anggur yang besar gitu, wine. Tapi kan kita mayoritas juga dilarang juga di tempat kita. Tetapi untuk hal yang lain, barang konsumsi atau barang rumah tangga, household, saya kira punya peluang yang bagus, kerajinan. Di sini mereka sangat suka ya. Apalagi ada satu hal ya, cuaca. Jadi di sini itu tidak terlalu dingin seperti di Eropa lain. Di sini tidak pernah ada salju, dan paling dingin di sini itu 5 derajat, ya paling panas 40 derajat. Dan saya kira ya seperti yang Anda lihat sekarang, saya pakai batik, saya hari-hari antara bulan Juni, Juli, Agustus, September, saya pakai batik. Kecuali ada acara resmi, jas, karena ya sekaligus jualan juga. Indonesia itu bagus dan mereka selalu mengagumi. Saya bawa batik memang cukup banyak, jadi setiap kali saya gonta-ganti, mereka terbengang-bengang saja melihat keindahan dari batik Indonesia itu, dan saya begitu. Nah, apalagi beberapa pengusaha kan sudah pernah juga jalan-jalan untuk wisata ke Lisbon dan ke Portugal, Pak Rudi. Mungkin Pak Rudi di akhir perjumpaan kita mungkin perlu ingin menyampaikan salam buat teman-teman di Batam seperti Mas Suryo, ada Pak Asmin Patros. Nah, karena waktu Pak Rudi mau berangkat ke Portugal, saya ikut hadir, dan itu kan terbatas. Mungkin Pak Rudi ingin menyapa teman-teman di Batam khususnya dan Indonesia umumnya, dan menyampaikan salam buat mereka. Silakan Pak Rudi. Terima kasih Pak Sokrates. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang baik, yang sudah kenal lama di Batam, walaupun saya di Batam kurang lebih 3 tahun, tetapi Batam buat saya adalah sesuatu yang tidak pernah saya lupakan dan sangat berkesan di dalam kehidupan saya, perjalanan karir saya. Nah, saya sangat apresiasi atas apa yang telah kita jalani selama ini, dan saya sampai hari ini memelihara hubungan yang sangat baik dengan teman-teman saya. Bahkan sebelum saya berangkat, saya khususkan satu kunjungan ke Batam untuk bertemu teman-teman dekat saya, walaupun beberapa yang tidak sempat hadir. Saya ingin sampaikan, silakan datang ke Portugal, khususnya ke kota Lisbon. Kotanya sangat indah, ada banyak kesamaan dengan Batam, ya. Itu juga dekat sama laut. Kemudian di sini orang juga suka makan ikan, dan di Batam saya kira sama, kita paling menikmati makanan seafood di Batam. Di sini juga ada seafood, cuman bedanya adalah bumbunya barangkali ya. Kalau kita bumbunya sangat enak sekali, kalau di sini ya kurang begitulah. Tapi ada caranya, ya bawa sendiri sambalnya dari rumah atau ini kita ke restoran, itu rasanya. Saya undang, dan kalau tidak salah tanggal 27 sampai pertengahan bulan September ada teman-teman saya dari Batam akan ke sini. Ya. Ada Pak Doli, ada Pak Antoni, Pak Doli yang punya top 100 ya. Terus Pak Antoni yang punya tapi dia lebih banyak sekarang tinggal di Singapura. Terus kemudian ada Pak Ahua yang punya smelter di Tanjung Uncang atau apa gitu. Terus kemudian ada Pak Margos, ada kalau nggak salah ada 16 orang lah. Nah, mereka udah menghubungi saya, dia bilang kami sudah booking tiket tanggal 27 Oktober. Kami sampai di Lisbon. Oke, silakan.
saya sangat senang dikunjungi dan saya akan bawa melihat peluang apa yang ada di Batam. Dan satu hal lagi, kalau mau main golf di Lisbon, lapangannya bagus-bagus dan pilihannya sangat banyak dan sangat menyenangkan. Silakan datang dan menikmati keindahan kota Lisbon dan kota-kota di sekitar Lisbon juga yang sangat indah, khususnya kota Porto dan juga di wilayah selatan yang namanya wilayah Algarve. Di situ ada Portimao. Portimao itu yang kemarin ada MotoGP ya di Portimao. Terus kemudian ada yang juga sangat indah, dan kota Faro. Faro itu juga sangat indah. Jadi ini memang tempat wisata yang sangat bagus. Ya, saya ngikutin postingan Pak Rudi di media sosial, setiap event, kemudian tempat-tempat yang indah sekali, itu memang menarik buat dikunjungi gitu. Nah, sekali lagi terima kasih banyak Pak Rudi atas waktunya. Apapun informasi dari Portugal, dengan senang hati kami akan menerima informasi itu dan menyebarluaskan ke warga Batam khusus dan Indonesia. Terima kasih Pak Rudi, terima kasih Sonia. Sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya. Terima kasih Pak Sokrates. Terima kasih. Sampai ketemu. Salam buat teman-teman di Batam. Ya, baik Pak Rudi. Salam juga buat teman-teman di kedutaan besar Indonesia di Portugal.